Pernah berlaku satu peristiwa di Amerika tahun 1960-an. Ada sepasang anak kembar. Mereka dilahirkan di satu keluarga yang miskin dan 40 tahun kemudian mereka mempunyai dua cerita yang berbeda. Anak kembar yang adik itu menjadi seorang senator yang sangat terkenal dan dihormati di Amerika. Suatu hari, press interview adiknya. Wah, cerita panjang lebar, setengah halaman tentang perjuangan sukses seorang senator itu. Hari kedua, kebetulan muncul satu berita, foto yang sama, tetapi pembunuh yang dihukum penjara seumur hidup. Orang kaget, foto yang sama, kok mempunyai dua cerita yang berbeda. Akhirnya wartawan pergi cari tahu. Nah, akhirnya ketemu itu adalah kakak dia. Maka wartawan kepingin tahu, kok datang keluarga yang sama, kenapa hasil bisa berbeda? Pergi tanya kepada adiknya yang jadi senator. Adik dia sangat senang karena datang dia wartawan melayani mereka. Tiba-tiba wartawan tanya, Pak, Bapak datang dari keluarga yang bagaimana? Dia tiba-tiba diam. Aku datang dari satu keluarga yang kurang bahagia. Aku mempunyai seorang ayah yang kaki botol, peminum. Setiap hari pulang ke rumah mabuk, pukul kami dan pukul ibu. Saya memiliki seorang ayah begini. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang dimasukkan oleh kakak anak kembar, adik anak kembar itu adalah saya mempunyai ayah yang begini. Kalau saya tidak menggantung kepada diri saya, mana ada masa depan saya? Betul? Sama. Pada hari yang sama, wartawan pergi jumpa kepada adiknya, kakak dia, yang di penjara, dihukum penjara seumur hidup. Ya, tanya dia, kenapa hari ini kamu bisa hidup begini? Kakak dia jawab, saya datang dari satu keluarga yang tidak bahagia. Ayah saya seorang kaki botol. Setiap hari balik ke rumah pukul kami dan pukul ibu. Saya mempunyai seorang ayah begini, apa bisa saya lakukan? Apa maksud kakak dia? Like father, like son. Kalau ayah saya begini, saya seharusnya begini. Itu sudah ditakdirkan. Itu adalah nasib saya harus terima apa adanya. Dua orang yang sama, dibesarkan di keluarga yang sama, ibu bapak yang sama. Tetapi kemampuan membaca, kemampuan memikirkan positif, itulah membuat dua hasil yang berbeda. Betul? Bapak Ibu sekalian, hari ini kita semua dalam lingkungan yang sama. Ya, bahan bakar akan naik, inflasi akan naik, 40 juta nyawa tidak ada pekerjaan. Baru diganti presiden yang baru, kabinet yang baru. Semua sama. Kenapa orang bisa sukses? Lihat, banyak peluang. Kamu masih duduk di situ komplain. Kenapa saya tidak dibagi kesempatan? Faham maksud saya? Tidak peduli apa yang kamu lakukan, ingat setiap hari pagi matahari akan terbit dan akan terbenam waktu sore. Dia tidak peduli apa yang kamu lakukan, besok dia akan terbit lagi dan terbenam. Pertanyaannya adalah setelah dia terbenam, apa yang kamu lakukan sepanjang 24 jam ini? Apakah kamu berikan positif atau negatif? Selalu harus berpikiran positif. Menteri Wira Swasta hari ini bicara, positive thinking adalah budaya. Harus dijadikan sebagai budaya di Indonesia. Think positif. Setuju? Kalau kita lihat hari ini, negatif, tanah air kita penuh dengan negatif. Buka TV, di sini ada hantu. Buka TV, di sini ada syaitan. Anda diberi Tuhan kuasa memilih. Jangan selalu lihat hantu, syaitan. Akhirnya semua di sini penuh dengan hantu dan syaitan. Yang hadir tanpa biaya. Keluar ya. Jangan mengganggu. Ya, paham saya? So ingat, kita harus positif. Balik rumah, perfume Anda 1,5 juta dipecah oleh anak kamu. Marah tak? Keluarkan 7 anak. Siapa yang pecahkan perfume saya yang mahal,
yang baru beli dari Paris. Kamu datang, peng, peng, teng. Dia nangis. Apakah parfum ini bisa baiki? Sudah pecah. Terima keadaan, terima kenyataan. Oke, kumpulkan. Jangan kali jangan gunakan cara ini mengharumkan ruangan, sangat mahal. Pakai aromaterapi. Oke? Bawa mobil baru, Honda Jazz, keluar saja, pam, dilanggar. Satu lampu rosak. Ambil kayu. Siapa? Hah? Bayar. Kamu ambil kayu, dia ambil pisau. Satu nyawa diambil. Salah siapa? Nyawa bukan begitu gampang dikorbankan. Saya pernah jadi tentera militer. Saya pernah ambil senjata masuk hutan. Saya sangat menghargai nyawa saya. Nyawa kita bukan mati di tempat yang begini, tetapi di medan untuk mempertahankan negara kita. Betul? Pecah. Wah, nasib. Hanya lampu sahaja. Kau kena sini, langsung check out. Betul? Pemikiran tukar saja. Dunia sudah lain. Kenapa kita harus pikir negatif? Apa yang kamu akan terima? Tetap harus bayar. Tak apa, asuransi bayar. Betul? Uji asuransi apakah bisa bayar atau tidak? Apa yang terjadi di hidup kamu? Bapak Ibu sekalian, reaksi yang pertama apa? Oi, bagus. Faham saya? Dunia akan ubah, gara-gara kamu ubah. Jangan mengubah dunia. Dunia tak mungkin Anda akan ubahkan. Oke? Lihat positif, positif, positif. Maka semua yang terjadi di dunia ini, kalau dia tidak, saya namakan, kalau dia bisa thinking, dipikir secara logika, itu adalah latihan. It's a training. Kalau tak bisa disimpulkan secara logika, itu adalah ujian Tuhan kepada kamu. Saya ulangi, sesuatu yang terjadi di hidup kamu, kamu bisa pikir secara logika, itu adalah latihan dari Tuhan. Tak bisa pikir logika, kok masih bisa begini? Itu adalah ujian Tuhan kepada kamu. Oke, apa yang terjadi pun paling bagus dalam hidup kamu. Maka kalau Anda memiliki pikiran begini, Bapak Ibu sekalian, pikiran kamu sudah mulai apa? Mulai berbeda. Maka mulai hari ini, jadi seorang yang positive thinking, yang mempunyai PD, oke, mempunyai keyakinan, mempunyai kasih sayang, dan siap terima sebarangan tantangan. Bapak Ibu sekalian, jangan harap dunia ini tak ada masalah. Jangan harap dunia ini tak ada orang jahat. Jangan harap dunia ini tidak ada rintangan atau tantangan. Hanya satu orang yang tidak ada masalah. Orang yang sudah tinggal di underground. Tahu? Yaitu di bawah tanah. Orang itu baru tidak ada masalah. Kita masih hidup, masih nafas, tetap ada masalah. Yang paling penting, apakah sikap kita menghadapi masalah itu. Oke? Dan selalu fokus kepada apa? Kepada solusi. Apa masalah muncul? Pikir. How? Bagaimana aku akan naik ke omset? Bagaimana aku akan mengajar anak saya lebih hebat? Bagaimana? Kalau kita selalu tanya kepada bagaimana, jawabannya adalah solusi. Kalau kita tahu tanya, kenapa? Semua adalah alasan. Kenapa aku masih miskin? Kenapa aku tidak kaya? Kenapa aku masih tinggal di rumah begini? Maka semua akan alasan. Bagaimana aku mau jadi kaya? Bagaimana aku mau beli rumah yang cantik? Bagaimana aku mau penghasilan 50 juta satu bulan? Maka semua adalah solusinya. Fokus kepada solusi, bukan masalah. Bisa ngerti saya? Oke? Dan orang yang positif, kenapa mereka bisa sukses? Karena orang yang positif selalu apa? Bisa diuji. Keulatan dia sangat tinggi sekali. Oke? Dia bisa berjuang sampai saat yang terakhir. Dan dia senang melihat semua di dunia ini hidup sangat, selalu saya katakan, more colorful, wonderful and meaningful. Hidup kamu akan merasa sangat luar biasa sekali. Tidak ada satu orang yang datang untuk menggagalkan kamu.
tapi untuk menguji Anda. Oke? Ingat, hanya puluhan tahun sahaja, hanya satu kali sahaja. Kenapa tidak menikmati hidup? Kenapa harus sedih? Sedih pun satu kali, ketawa pun satu kali, sukses pun satu kali, gagal pun satu kali, miskin pun satu kali, kaya pun satu kali. Kenapa kita tidak kaya, kita tidak ketawa, tidak sukses? Harga yang kita bayar sama, yaitu satu kali nyawa. Faham maksud saya? Banyak orang beritahu saya, Mr. Ho, sukses susah, kena bayar harga yang tinggi. Betul, saya setuju. No free lunch, tidak ada sarapan gratis. Untuk sukses, kaya, bahagia, kita harus membayar lebih, kerja lebih keras, lebih smart, lebih ikhlas dibanding dengan orang lain. Tetapi ingat, kegagalan harus bayaran yang lebih tinggi. Perbedaan ialah orang kaya, orang sukses, bahagia, mereka membayar harga sebelum sukses. Mereka membayar satu orang sahaja. Tapi gagal, Anda akan bayar setelah Anda gagal, dan sekeluarga akan gagal seumur hidup. Mana lebih mahal? Harga untuk gagal lebih mahal, Bapak-Ibu sekalian. Ya, maka kenapa orang mau sukses? Karena kita bayar dulu, kita bisa menikmati. Sedangkan orang yang sukses, dia apa? Dia membayar dahulu. Orang gagal bayar kemudian. Nah, orang yang sukses positif selalu apa? Ingin membagi. Seperti Zig Ziglar, motivator nomor 1 di Amerika, ya, yaitu apabila Anda membantu lebih banyak orang mencapai impian dia, impian Anda pasti akan tercapai. Bantu banyak orang sukses, kaya, bahagia, Anda akan lebih sukses, lebih kaya, dan lebih bahagia. Oke, itu kemampuan yang harus kita ada. Kemampuan untuk berpikiran positif. Oke, yang ketiga, kemampuan untuk mengkontrol stres dan emosi. Dunia hari ini menuntut kita harus lebih prestasi, menuntut kita harus produktivitas. Semua mau cepat. Maka banyak orang pacaran 1 minggu sudah nikah. Mau cepat, semua mau cepat. Efisiensi, semua mau cepat. Akhirnya kita stres, betul? Maka stres telah melupakan sebahagian dalam hidup kita. Kita tidak bisa lari dari stres. Kita harus tahu bagaimana control dan manage the stress. Stres itu bisa mematikan banyak orang. Dan juga salah satu sebab penyebab kanker. Oke? Maka hari ini, Bapak sekalian, kita harus belajar macam mana apa? Kontrol emosi kita. Oke? Ada seorang bos, pagi-pagi makan sarapan pagi, tiba-tiba masalah makanan kurang enak, ribut dengan istrinya. Istrinya sampai dia tidak ada selera nafsu makan. Pergi ke kantor. Biasa tiba kantor jam 10, hari ini jam 9 sudah tiba ke kantor. Tadi dimarah oleh istrinya. Amarahnya terbawa-bawa masuk ke kantor. Tiba-tiba datang marketing manager. Semalam saya suruh kamu itu project paper sudah siap? Belum siap. Belum. Sekarang jam berapa? Hah? Saya sudah siapkan hari ini, betul? Ya bos. Dalam hati dia. Katanya jam 1, sekarang hanya jam 9 sudah minta. Cepat pergi. Ya. Amarah dia, bawa-bawa masuk ke divisi marketing. Bos hari ini datang bulan ke atau salah makan ubat? Sekretaris datang. Semalam saya suruh kamu ketip itu project paper saya siapa? Belum. Kenapa belum? Hah? Saya sudah siap hari ini, betul? Ya, bos. Semalam bilang jam 12, sekarang hanya jam 10 saja minta. Wah, pergi penuh dengan amarah. Tidak ada bawahan lagi. Selesai, bagi membawa emosi balik ke rumah. Teng. Ada orang, teng. Tiba-tiba anak buka. Kenapa? Hari ini setengah jam, 5 menit saja. Setengah jam saya tunggu di luar. Hah? Anak dia, kok saya lambat sedikit marah begitu? Wah, terbawa emosi dia.
Anjing dia lalu. Anjing dia pun bingung. Hari kenapa Tuan pukul saya? Anjing pun bingung. Ada kucing. Kucing, lari. Kucing pun stres. Apa terjadi dengan anjing hari ini? Hoping hari ini tak jadi musuh. Tikus. Ya. Maka dia pergi cari tikus. Tikus pun stres. Langsung masuk ke lemari baju. Mempecahkan dan gigikan semua baju di lemari rumah itu. Itulah bahayanya emosi. Kalau Anda tidak kontrol, dia apa? Ada satu syaitan. Apa? Bulatan syaitan. Kalau bapak ibu selalu ketemu baju kamu digigit oleh tikus, saya bisa pastikan Anda sangat stres di rumah. Oke, sekarang kita akan membuat satu permainan. Oke, saya perlukan 3 laki-laki, 3 wanita. Ada hadiahnya. Cepat. Ada, cepat. 3 laki-laki, 3 wanita. Beli di sini, ya. Saya akan bagi mereka seorang 1 balon. Oke, saya mau mereka sangat marah. Lepas itu tiup balon dia. Seperti dia benar-benar marah. Oke, tiup. Oke, kamu tiup 20% saja. Kamu 40%, ini 60%, 80%, ini 100%. Tiup 100%. 20%. Tiup. Marah benar. Bisa tiup? Ya. Lagi. Lagi tiup, bisa tiup. Tiup lagi. Ya. Amarah itu bayangkan. Apalagi kita tiup. Akhirnya dia pecah tak? Akan pecah tak kalau kita terus tiup begitu? Maka apabila bapak ibu tengah emosi, ingat, jangan bicara apa-apa. Karena apa yang kamu bicara pasti salah. Jangan membuat apa-apa keputusan, pasti salah. Jangan bertindak apa-apa, pasti salah. Apabila emosi tengah naik, ingat, pernah lihat film Hong Kong? Apabila dia lewat, apa kamu buat? Tanpa nafas, dia tak akan makan kamu. Sama juga, emosi dimarah oleh bos. Tapi jangan tunjuk di depan itu. Tahan, jangan nafas. Supaya oksigen tidak cukup. Kamu sudah malas untuk emosi. Kamu pernah ada pengalaman. Di mana? Sewaktu naik ke lift. 5-10 orang. Tiba-tiba ada orang kentut. Tuh, kamu tahan nafas kan? Mau cari tahu siapa yang kentut. Itu caranya. Cara kedua, mau marah. Ingat, tarik nafas 10 kali. Amarah akan hilang. Faham maksud saya? Lagipun kalau bapak ibu pernah marah, oke? Maka kenapa Tarzan tahu Tarzan yang tinggal di hutan setiap pagi, ayo. Kenapa? Stres. Oke, maka kita harus apa? Kita harus kontrol. Dimarah oleh bos, balik ke rumah. Jangan melampiaskan kepada suami istri yang tidak berdosa. Jangan melampiaskan anjing, kucing, tikus yang tidak berdosa. Ya, ambil satu kantong, marah sama dia, ikat, dapat apa? Pum. Atau beli satu yang begini, pukul dia bisa naik, betul? Fotokopi, foto bos, tempel di situ. You bilang apa ini? Teng. Wah, senang. Oke? Tapi jangan fotokopi foto saya. Oke?
Oke, terima kasih partisipasi Anda, oke? Thank you, thank you. Yuk. Stres, Bapak Ibu sekalian, telah melupakan sebahagian dari hidup kita. Jangan takut kepada stres. Manage the stress. Dengan cara bagaimana? Cara orang Yunani purba. Dengan olahraga, dengan musik, learn something new, samadhi, meditation, hilangkan stres. Jangan melampias kepada bawahan kamu. Sangat-sangat membahayakan. Mulai hari ini belajar kontrol. Memang balik ke rumah stres, selimutkan diri kamu. Selimutkan, teriak, tak apa. Tak apa. Maka kenapa bisnis karaoke begitu bagus? Kamu tahu? Semua orang stres. Masuk ke rumah, berhenti, tetap nyanyi lagi. Orang di karaoke semua orang stres. Mereka melampiaskan. Kalau ke Jepang, Bapak Ibu sekalian, pernah ke Jepang, ada satu bisnis. Masuk semua kaca. Semua kaca. Oke, kamu masuk, kamu ambil kaca, buang. Peng, wah senang. Peng, wah senang. Peng, 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 ya lepas. Lepas itu seorang staf akan datang. Hitung, berapa? Bayar, 200.000 rupiah. Wah senang. Anda harus ada satu cara melepaskan stres kamu. Kalau tidak, kita pasti akan jatuh sakit. Setuju? So mulai hari ini, mempelajari satu cara yang Bapak Ibu pikirkan cocok. Oke? Yang seterusnya, kemampuan untuk bekerja sama dan mengkomunikasi dengan orang lain. Kita bukan sebuah pulau. Kita tak mungkin hidup sendirian saja. Mandiri itu nama dia mandi sendiri. Oke? Bukan mandiri saja, kita harus kerja sama dengan orang lain. Mesti mau belajar bagaimana komunikasi orang lain. Dan banyak masalah karena communication. Betul? Maka belajar untuk komunikasi. Jadi pendengar yang baik. Jangan berbicara. Tuhan bagi kita satu mulut, dua telinga. Ada alasan dia. Kadang-kadang saya pikir, kalau Tuhan bagi satu mulut di sini, satu mulut di belakang, dunia akan hancur. Setuju? Ingat, orang bijaksana pernah mengatakan, aku hanya akan banyak belajar sewaktu aku dengar daripada pembicara. Sewaktu Anda berbicara, Anda tidak akan banyak belajar. Sewaktu Anda dengar, banyak yang akan belajar. Be a good listener. Oke, saya perlu seorang wanita. Whiteboard. Saya perlu seorang wanita. Kalau tak wanita, perempuan juga bisa. Seorang wanita, cepat. Oke, sudah ada. Saya suruh dia bantu saya. Tulis besar-besar untuk saya. Tulis besar-besar untuk saya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu kata yang sangat simple. Saya suruh beliau tulis 1, 2, 3, dan 4. Oke, benar tak? 1, 2, 3, dan 4. Sebenarnya apa yang saya fahamkan adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul? Oke, terima kasih. Sesuatu yang sangat simple. Anda bicara, Anda selalu anggap orang lain faham. Maka kamu komplain, kok kenapa saya sudah bicara dengan dia 10 kali, 1000 kali dia masih tak faham? Karena dia tak faham apa yang kamu faham. Anda pakai bahasa dewa. Dia tak ngerti, dia bukan dewa. Maka Anda apa? Mesti sejajar dengan dia. Pakai bahasa yang dia faham. Baru bisa komunikasi. Kelihatan sangat simple, tapi banyak masalah karena miskomunikasi. Betul? Ada sepasang suami istri. Mereka sudah nikah 40 tahun.
Sepasang suami istri yang sangat-sangat mencintai di satu kota di negara British, England. Mereka menjadikan contoh teladan untuk sepasang suami istri di kota itu. Satu hari mereka merayakan ulang tahun 40 tahun. Ulang tahun pernikahan 40 tahun. 1,000 orang hadir untuk makan malam. VIP, meja. Suami dan istri. Bersama-bersama dengan wali kota dan sebagainya. Hidangan yang pertama, ya, makanan campuran. Hidangan kedua, ikan gurame. Suami dia langsung bangun, ambil pisau, ambil piring, potong kepala ikan, bagi kepada istrinya. Wah, semua orang bilang, sudah 40 tahun nikah, masih melayani istri, luar biasa. Biasanya laki-laki hanya lakukan sesuatu pacaran saja, betul? Kecuali orang di sini, orang di luar ya. Wah, semua orang apa? Begitu kagum. Istri dia melihat piring yang mengisi kepala ikan. Nangis. Jangan nangis. Hari yang begitu penting. Tuh tak bisa tahan. Kok kenapa begitu? Dia langsung naik. Yang sudah 40 tahun. Sudah 40 tahun. Saya sudah makan kepala ikan. Hari yang begitu penting. Kamu tetap bagi saya makan kepala ikan yang saya paling benci. Suami dia bilang, yang 40 tahun. Sudah 40 tahun. Aku membagikan kepala ikan yang aku paling suka makan untuk kamu. Kita selalu korbankan untuk keluarga. Apakah keluarga faham kamu? Belum pasti. Kamu berjuang di luar, istri di rumah, dia faham? Belum pasti. Kamu kerja siang malam, apakah anak kamu faham? Belum pasti. Kalau bapak ibu tidak komunikasi dengan dia, apa yang kamu lakukan adalah percuma. Faham maksud saya? Komunikasi dengan bawahan kamu, komunikasi dengan atasan kamu, komunikasi dengan pimpinan kamu, komunikasi dengan bawahan kamu, supaya bisa apa? Disamakan misi dan visi, supaya kita bisa apa? Sama-sama mencapai sesuatu goal yang kita inginkan. Kalau tidak, pergobanan bapak ibu akan disia-siakan. Ingat, miscommunication akan menjadi masalah yang besar kalau kita tidak belajar macam mana komunikasi dengan orang lain. Oke, seterusnya, kemampuan untuk mencintai. Lihat orang sukses, Bapak-Ibu sekalian, mereka mencinta apa yang mereka lakukan. Mereka bukan memilih apa yang mereka suka dan lakukan, tidak. Do what is right, not what you like. Lakukan apa yang seharusnya dan mulai mencintainya, menjiwainya, dia baru bisa sukses. Anda harus mencintainya. Apabila mencintai, seluruh potensi Anda akan kembang. Apabila Bapak-Ibu mencintai, banyak ide akan keluar dari itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan setiap hari? Apakah hanya untuk mencari makan saja? Bangun pagi, cuci mandi, gosok gigi, minum kopi, makan roti, cari cuti, tunggu mati. Apakah ini yang Bapak Ibu lakukan setiap hari? Tidak. We want something better. Sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Maka kita apa? Harus apa? Berani mengambil tindakan. Berani untuk membuat sesuatu yang betul dan mencintainya. Baru Anda akan kelihatan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Orang yang sukses, mereka hanya melakukan satu hal yang sama dan puluhan tahun. Betul? Dia tak pernah membuat banyak hal. Dia buat satu bisnis, 20 tahun dia sudah sukses. Tapi banyak orang apa? Kerja di sini 3 bulan, tukar lagi, 2 tahun tukar 20 pekerjaan. Lebih hebat lari belalang. Oke, akhirnya apa? Tidak menghasilkan apa-apa. Oke, apabila kita cintai, kita benar potensi, fokus, percaya,
akan kelihatan satu fokus. Akan kelihatan suatu kekuatan fokus. Saya minta 3 laki-laki bangun. Cepat-cepat, yang lain ya, 3 laki-laki. Sini. 3 wanita. Berbalik di sini, ya. Saya akan suruh mereka melakukan sesuatu yang mungkin dipikirkan tidak mungkin, yaitu satu kentang. Gunakan selotan, bolos. Bisa tak? Kalau Anda yakin, Anda percaya, Anda fokus, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, selagi Anda percaya. Oke? Bapak Ibu pegang dengan baik. Guna selotan begini. Dia di sini. Percaya, fokus. Lepas itu langsung, pam, harus lolos. Lolos dapat hadiah. Tak lolos, bagi hadiah kepada saya. Oke? Pegang begini, begini. Jangan terlalu begini. Ya, bisa bawa tak apa. Kita pom masuk. 1, 2, mulai. Kuat sedikit, kuat. Tidak, ganti. Tak bisa. Lihat, bisa tak? Pasti bisa. Coba lagi. Kita akan ganti selotan untuk kamu. Gantikan. Nah, yuk, coba lagi. Cepat, pom. Pasti bisa. Apa sekalian, pasti bisa. Bisa tak? Boloskan dia. Ganti selotan. Karena sudah dipakai, tidak bisa dipakai lagi. Nah, bagus. Coba. Nah, bisa tak? Bisa. Orang lain sudah naik ke bulan. Impian mana dalam hidup kamu tak bisa menjadi kenyataan? Naik ke bulan lebih susah atau menjadi seorang jutawan di Indonesia? Orang sudah banyak memiliki impian mereka. Kenapa Anda tidak percaya Anda juga bisa seperti mereka? Karena kita semua sama. Ciptaan produk Tuhan yang luar biasa. Bisa? Oke? Satu tepuk tangan untuk mereka. Apabila Anda mencintai, apabila Anda benar-benar fokus, Bapak Ibu sekalian, pasti akan tercipta satu miracle, keajaiban di dunia ini. Oke? Dan terakhir sekali, kemampuan untuk memimpin. Leader is a leader. Pemimpin adalah pembelajar. Belajar untuk memimpin kumpulan Anda, perusahaan Anda, divisi Anda. You have to learn, belajar. Oke? Menjadi contoh yang baik untuk downline Anda, bawahan Anda, dan orang yang mengikut Anda. Menjadi seorang penjual visi yang meyakini mereka, yaitu ikut Anda ada masa depan. Ikut Anda pasti akan mencapai impian mereka. Oke? Dan selalu menjadi problem solver. Seorang yang bisa penyelesaian masalah, bukan pengantar masalah. Banyak leader di network business, di asuransi, mereka hanya pembawa masalah. Downline company apa? Bawa jumpa manager, jumpa bos. Hanya pengantar masalah. Pemimpin adalah problem solver. Semua masalah sampai dia harus beres, baru bisa menjadi pemimpin yang hebat. Berapa besar, ya? Betapa besar kemampuan kamu memimpin tergantung berapa besar masalah yang gede yang kamu bisa selesai. Oke? Dan akhir sekali saya mau tegaskan, sukses perlu proses, perlu waktu. Bapak Ibu sekalian, sewaktu saya main-main ke New Zealand, kebun kiwi, saya difahamkan sebuah pohon kiwi akan berbuah setelah 10 tahun. Pak Tani harus sabar, tabah, menjaga dengan baik sampai 10 tahun baru bisa menerima hasilnya. Kalau dia tak bisa tahan proses 10 tahun, dia tak akan berhasil untuk terima buah kiwi. Setiap pohon berbuah 1 kali 1000 unit. Luar biasa tak? Oke? Maka perlu waktu, Bapak-Bapak sekalian. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita teman baik kita yang barusan meninggal dunia. Siapa? Nona Reagan. Suatu malam, satu zaman makan malam seperti begini, dia berbicara sebuah cerita kepada VVIP. Maka hari ini Bapak Ibu ada VVIP saya akan ulangkan cerita beliau kepada Anda. Dia katakan, suatu malam
Aku mempunyai satu mimpi yang aneh. Aku balik ke zaman-zaman dahulu. Satu pantai yang begitu panjang, putih lampese. Aku jalan di atas pantai itu. Setiap kali aku jalan, aku akan masuk tahun pertama, usia tahun kedua begitu. Lah akan tinggal jejak kaki saya di lantai itu. Apabila aku tiba ke tahun di mana aku menjadi bintang film, waktu aku stres, pernikahan pertama gagal, stres. Waktu itu saya perhatikan, kok ada tambahan sepasang jejak kaki. Ini siapa punya? Maka dia lutut. Tuhan, siapa ini? Tuhan, saya sangat percaya kamu pada waktu yang paling saya susah. Siapa bersama dengan saya? Maka Tuhan jawab dari atas, anakku, jangan khawatir. Saya sangat percaya keimanan Anda kepada saya. Saya sangat tahu, suka atau luka, senang atau susah, saya akan selalu bersama dengan kamu. Waktu itu kamu paling susah, maka saya mendampingi kamu melewat ujian-ujian yang kamu alami pada waktu itu. Wah, dengar begitu senang sekali. Dia teruskan langkah, masuk ke puluhan 50 tahun, waktu dia keluar untuk memperjuangkan sebagai seorang presiden. Seluruh dunia tidak percaya seorang cowboy, seorang bintang film bisa jadi presiden. Sampai ketawa gigi palsu jatuh. Tak percaya beliau. Tiba-tiba dia stres. Waktu itu dia lihat, kok tidak ada jejak langkah yang lain. Kok tidak ada, hanya aku seorang saja. Tuhan, Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Tuhan jawab, anakku, saya tahu waktu kamu suka dan duka, aku tetap bersama dengan kamu. Waktu itu kamu paling susah, paling stres. Saya telah menggendong kamu melewat proses hidup itu. Itu bukan jejak kaki kamu, itu ada jejak kaki saya. Bapak Ibu sekalian, kita semua di sini mempunyai agama masing-masing. Kita semua percaya Tuhan adalah saksi hidup kita. Maka kalau kita percaya Dia, kenapa kita tidak lakukan yang paling baik? Kenapa masih lagu-lagu Dia? Lakukan yang paling baik. Do the best, be the best, do the best. The God will take care the rest. Tuhan akan membantu kita sempurnakan yang lain. Tuhan hanya membantu mereka yang bantu dirinya. Bapak Ibu sekalian, ingat, kita datang ke dunia hanya satu kali saja. Suka atau tidak suka, sudah ada di sini. Terus lanjutkan hidup kamu. Yang lalu sudah lalu. Ingat, pergi melamar pekerjaan, yang penting adalah latar belakang kamu. Untuk sukses, latar belakang tak penting. Yang penting latar depan. Faham saya? Oke? Dan ya, maka anggaplah semua bisa terjadi karena kamu. Berdoalah kepada Tuhan. Anggap hanya Dia yang bisa membantu Anda. Maka pikiran kamu akan berbeda. Oke? Pesan saya terakhir, saya petik tadi, Walt Disney, pendiri Disneyland. Selagi Anda mempunyai impian, selagi Anda percaya diri kamu dan berani untuk bertindak, Bapak Ibu sekalian, terus berjuang, dan selesaikan apa yang Anda telah mulai. Anda pasti bisa sukses. I love you. See you at the top.